Happy New Year 2025 untuk semua subscriber gua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe agar kami bahagia. Dan kami kembali lagi di dunia per-YouTubean karena mohon maaf kemarin sekitar 3 bulan kami vakum karena kehabisan mobilnya. Dan terima kasih untuk Cherry dari Cirebon. Ini dia detailnya di sini, yang sudah meminjamkan kami mobil Cherry J6 ini. Dan ini adalah mobil yang menurut kami keren sekali. Kalau kalian tahu dunia Minecraft, dunia yang kotak-kotak semua, tetapi dunia ini penuh dengan kreativitas. Dan memang mobil ini bukan hanya spesial, bukan hanya canggih, tetapi harganya miring. Ini dia mobil Cherry J6. Akhirnya setelah sekian lama kami vakum dari YouTube karena kami kehabisan mobil, akhirnya dealer Cherry Cirebon yang berbaik hati meminjamkan mobil barunya J6. Dan ini dia. Kalau mau telepon, mau kontak, mau tanya-tanya tentang mobil Cherry ini lebih lanjut, siapa tahu mau langsung beli, silahkan saja di situ. Mari kita langsung lihat aja bagaimana dengan eksteriornya. Yang seperti saya tadi sudah bilang, mobil ini semuanya mengotak seperti mainan di Minecraft. Mungkin kalau kalian tidak pernah main Minecraft, paling tidak mungkin anak Anda yang bermain. Kalau Anda tidak pernah juga browsing sekarang, Minecraft itu adalah dunia yang serba kotak, serba digital, tapi keren. Dan ini tidak kalah keren dengan mainan Minecraft itu. Kenapa? Ini semuanya lampunya mengotak, bentuk siluetnya keren, dan ini mobil dari depan off-road sekali, tapi futuristis. Karena kenapa? Menurut kami tidak adanya grill, dan semua sudah menggunakan LED, dan bumper ini terlihat sangat-sangat off-road sekali. Lalu kalau kita lihat detailnya, mobil ini pun bersuara pada saat dibuka. Dan lampu ini bentuk detailnya seperti mainan Tetris. Masih inget dong? Keren. Dan lampu utamanya sudah menggunakan teknologi Matrix Vision. Mobil yang memiliki panjang 4,4 dan lebar 1,9, tinggi 1,7 meter ini mempunyai siluet dari samping mirip dengan Land Rover sepintas. Tetapi ada beberapa detail yang menurut kami lebih keren daripada Land Rover. Ada di pilar B dan di pilar D yang mempunyai warna finish doff dan glossy sedikit-sedikit ini. Menurut kami keren sekali. Karena ini versi yang RWD-nya, maka peleknya 1 in lebih kecil dari kakaknya, yaitu mempunyai profil ban 225/60 ring 18, dan ini hanya mempunyai 1 ton saja, sama-sama baut 5, dan ada tulisan I di tengahnya, logo dari J6 ini. Lalu bagaimana dengan sisi belakangnya? Sisi belakangnya masih mengotak, dan bumper dari depan sampai belakangnya berbentuk hard plastik, dan finishing doff ini membuat mobil ini terlihat sangat-sangat siap untuk off-road. Dan kaca ini sudah dilengkapi dengan rear wiper, termasuk juga stop lamp yang menurut kami ini adalah stop lamp paling keren yang saya pernah lihat. Karena bentuknya unik, nggak cuma hanya kotak lampu seperti itu biasa juga. Dan ini adalah barang yang paling banyak ditanya orang, apakah ban serepnya kotak? No, ini adalah sebuah bagasi ekstra yang bisa dibuka dari belakang seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini bukan ban serepnya berbentuk kotak. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Bukan kap ini harus ditarik 2 kali karena double locknya mirip dengan BMW yang harus ditarik 2 kali sampai depan tinggal diangkat seperti ini saja. Cuma sayangnya belum hidrolis, jadinya masih menggunakan tiang jemuran ini yang ya sudahlah, it's okay. Mesin ini semuanya rapet, hanya ditulisin all road dari plastik seperti ini, jadi memang tidak diizinkan untuk bermain-main di sini. Paling hanya ada bukaan baterai dan ada pengisian untuk wiper saja. Mobil ini mempunyai daya kuda 184 dan torsi 220 Nm yang mempunyai baterai juga 65 kW, di mana katanya dari 0 sampai 100% bisa menempuh jarak sekitar 420 km. Tapi ya kami belum tes sampai situnya, nanti kita coba aja bagaimana akselerasi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan bagasinya? Karena mobil ini diperuntukkan untuk mobil keluarga all round, bisa camping, bisa kantor, bisa ke mall. Mari kita lihat bagaimana kapasitas bagasinya. Pintunya membukanya cukup lebar dan cukup besar juga bagasinya. Dan ini rata, flat bottom. Cuma sayangnya kayaknya tidak bisa membawa sebuah stick golf karena ini kurang lebar.
Dan pelipatan bangku ini 70-30 ini bisa membuat bagasi itu jauh lebih luas dan bisa membawa barang yang jauh lebih panjang ke sana. Tapi yang saya tahu juga, kursi tengahnya itu bisa dibuka kembali dan bisa membuat benar-benar rata, tidak naik seperti ini. Keren juga Cherry. Yang tadi saya sebutkan bahwa ini tidak terlalu flat, kita bisa membuat jok ini lebih flat dengan mengangkat jok bawahnya dulu. Dan pastikan headrest ini tersimpan dengan rapi, maka jok tengah ini bisa dilipat rata, flat 100%. Lalu bagaimana dengan interiornya? Mobil ini mempunyai tuas yang cukup unik, ditarik seperti ini, dan bawa mobil baru sekali. Amazingly, interiornya cukup mewah, semuanya terbungkus oleh kulit. Ini juga kulit. Ini juga kulit. Oke, bawahnya ada hard plastik. Ini juga soft touch. Ini juga ada kulitnya, tapi ada yang keras juga. Ini keras. Tapi overall ini terlihat seperti mobil off-road tahun 2030-an. Keren loh. Dan center of attention dari Chery J6 ini adalah di sini. Layar 15,6 inch ini. Layar ini tidak kalah besar dengan layar monitor komputer Anda. Dan semua pengaturannya ada di sini. Dari lampu depan, jendela kanan kiri, spion, wiper, kursi, sunroof, sampai yang out of the box banget adalah pembuka glove box. Itu dari sini. Jadi kalian harus belajar dulu daripada belajar pusing-pusing, beli aja mobilnya. Walaupun setir ini hanya memiliki 2 tombol, tetapi ada pencetan voice command. Mari kita coba. Buka jendela sebelah kanan. Perintah telah dilaksanakan. Kok yang sana yang kebuka? Karena mobil ini tidak memiliki on-off, maka dia hanya tinggal injek rem saja. Kursi ini maju, maka mobil ini sudah ready to use. Dan posisi duduknya cukup ergonomis, karena kursi ini cukup banyak pengaturannya, naik turun termasuk lumbar supportnya juga ada. Dan setir ini sudah bisa tilt maupun teleskopik. Sudah baik. Instrumen cluster yang berukuran 9 in ini terlihat agak kecil karena bentuknya memanjang. Tetapi instrumen cluster ini cukup komplit. Ada beberapa sensor di situ, termasuk posisi transmisi, kilometer, speedometer, dan kapasitas baterai Anda tinggal berapa, termasuk range-nya. Center mirror ini belum dilepas. Center mirror yang frameless ini juga kita copot aja. Nikmat sekali rasanya. Ada detail sun visor yang menurut kami juga ini cukup keren. Posisi pembukaan untuk vanity mirrornya terbalik dan ada tulisan all road-nya di situ di tengah-tengah lampunya. Waktunya endorse. Ini dia kecap asli dari Tegal, kecap asin berbasis ikan, merek ikan merah dari Juhua. Dan kecap ini sudah ada dari tahun 1942. Ada yang sudah lahir? Kalau belum, berarti Anda masih cukup muda. Dan kecap ini bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, atau link di bawah ini. Lalu bagaimana dengan kepraktisan mobil ini? Kita coba aja langsung. Nggak muat. Tapi kalau yang kecil masih muat. Yang samping juga nggak muat. Nggak terlalu besar, tapi ya sama juga yang mau bawa kecap di dalam mobil seperti ini. Lalu bagaimana dengan di tengahnya? Di tengahnya ada 2 cup holder yang cukup besar. Dan botol besar ini masuk. Dan center konsol ini ada pendingin AC-nya. Lalu kita coba bagaimana masuk untuk enggak, tapi kalau yang botol kecil mungkin bisa bawa sekitar 10, bisa masuk sih. Cukup oke juga. Dan ini tuh ada tempat di bawah ini karena dia bentuknya floating. Ini juga bisa taruh botol-botol besar ini. Cukup banyak sih. Cukup baik juga. Dan pembukaan glove box yang harus dari sini. Bentar dulu, pencet tombolnya, kontrol cepat dan buka glove boxnya. Ini dia. Ya, tidak terlalu besar tapi ternyata cukup untuk membawa botol ini. Practicality-nya sih keren, tapi ininya yang ribet. Lalu bagaimana rasa duduk di belakangnya? Tinggi saya 174 cm dan ini adalah posisi berkendara saya. Kaki saya masih bisa masuk ke depan, jadi masih agak oke. Ini sudah lantainya flat, jadinya
terlihat luas sekali. Di sini juga ada armrest dengan 2 cup holder. Di sini juga ada buka tutup jendela. Ada hand grip yang cukup baik juga, retract, dan ada satu tombol unik di sini, yaitu adalah voice command. Datang. Tolong buka sunroofnya. Perintah telah dilaksanakan. Keren sekali. Maaf, pertanyaan ini di luar kemampuan saya. Enggak, saya nggak tanya itu. Dan di sini juga ada USB-A dan USB-C yang fast charging 60 watt. Jadi di belakang sini tidak disia-siakan orangnya. Termasuk speaker Infinity pun masih ada sampai belakang. Saya nggak nanya kamu. Lalu bagaimana rasa berkendaranya? Mobil yang bobotnya 2,7 ton ini, karena ini yang RWD diklaim pabriknya 0 ke 100 sekitar 10,5 detik. Mari kita coba. Kita pindahkan dulu ke yang sport. Pindahkan ke D dan udah tidak ada apa-apa lagi. Mari kita gas. Oke, memang mungkin tenaganya tidak instan kayak mobil-mobil listrik pada umumnya. Dia ada gradualnya dulu gitu, tapi ya untuk mobil dengan 1 dinamo ini cukup oke sih. Lalu bagaimana dengan radius putarnya? Kita coba. Oke, cukup baik radius putarnya, tapi rasanya ada sedikit kurang kecil. Karena mobil ini termasuk kecil, harusnya radius putarnya sedikit lebih kecil. Tapi untuk mobil seperti Jeep dan lain sebagainya, ya ini radius putarnya masih tetap lebih baik. Secara suspensinya, amazingly, ini bentuk Jeep tapi empuk sih. Ya memang tidak seempuk sedan, tapi ini empuk sih. Lebih empuk dari JL kami bahkan. Dan kalau setirnya rasanya, dan ini setirnya agak sedikit unik. Karena biasanya hanya flat bottom, ini flat top dan flat bottom. Jadi setir itu terasa agak sedikit kecil menurut kami dan agak ringan. Karena kayaknya Chery boleh sedikit diberatkan karena ini adalah sebuah SUV yang berbentuk seperti Jeep. Rasanya kalau setirnya agak sedikit lebih berat, rasanya sedikit lebih maco. Tapi untuk overall dengan harga mobil yang 500-an sekitar itu, kayaknya value for money-nya sih boleh banget. Apalagi di sini ada garansi 3 tahun buyback dengan kondisi 70% buyback-nya dan garansi baterai seumur hidup. Bayangkan mobil kalian tidak akan takut dengan kerusakan baterai yang katanya konon baterai itu harganya mahal sekali, karena ini digaransi seumur hidup oleh Chery dari 1000 pelanggan pertama. Jadi buruan beli. Ada 5 hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil ini. Yang pertama gue tidak suka adalah mobil ini memiliki welcoming sound yang menurut kami jadi seperti mobil mainan, walaupun ya memang bisa dimatikan sih. Kayaknya nggak perlu deh. Hal kedua yang gue paling tidak suka adalah pintu belakang ini kalau dibuka agak sedikit tuh nge-bounce back tuh. Jadi tuh. Jadi harus ada effort sedikit untuk membukanya. Hal ketiga yang gue paling tidak suka adalah kursi belakang memang cukup lega, cukup empuk, tapi sayangnya tidak bisa di reclining. Posisi duduk ini cukup tegak, jadi kalau memang perjalanan agak sedikit jauh, mungkin sedikit agak pegal untuk orang yang di belakang. Hal keempat yang gue paling tidak suka adalah karena terlalu banyaknya pengaturan yang di sini, salah satunya yang menurut kami cukup kritikal yang harusnya paling tidak disediakan shortcut di sini adalah pengaturan lampu depan untuk menyalakan, mematikan, termasuk fog lamp, semua ada di sini. Jadi bayangin kalau kalian itu perlu mematikan dadakan, tiba-tiba harus kalian mencari di sini dan lampu setting lampu dan dimatikan. Kan sangat mengganggu itu. Hal kelima yang gue paling tidak suka adalah mobil ini semua detailnya bertuliskan I. Di sini I, di sini I, di sini I, di sini juga I, di sini juga I. Tapi namanya J6. Kenapa nggak i6? Lalu ada 5 hal yang gue suka dari mobil ini. Yang pertama adalah kursi ini semuanya 4-4-nya sudah menggunakan ventilated. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak akan punggung kita keringetan. Hal kedua yang gue paling suka lagi, ini adalah sebuah detail yang sangat keren sekali.
ada siluet mobil ini di sini. Hal ketiga yang gue paling suka adalah detail dari ambient light di sisi penumpang ini. Bentuknya seperti rumah-rumah mewah punya lampu, keren sekali. Hal keempat yang gue paling suka adalah mobil ini memiliki 4 warna. Yang pertama adalah black, yang kedua putih, silver, dan yang terakhir adalah green seperti ini. Dan ini adalah yang paling kita suka karena greennya sedikit siluet hitam dan terlihat sangat maco sekali. Hal kelima yang gue paling suka dari mobil ini sudah dilengkapi dengan smart key. Jadi tidak menggunakan start stop button lagi, kita hanya tinggal mendekat saja, maka mobil ini akan terbuka sendiri. Dan hanya dengan tinggal menekan tombol rem saja, maka mobil ini sudah siap untuk dipakai. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share it to the world. I'm Cornelius. See you to my next vlog. Bye-bye.